Sip. Oke, 1, 2, 3. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semua dalam mata kuliah komunikasi bisnis. Kali ini kita akan membahas bab 2, di mana bab 2 dalam komunikasi bisnisnya adalah yang berjudul temanya komunikasi antar pribadi. Ya, kalau kemarin di bab 1 kita sudah membahas tentang apa itu komunikasi, apa itu cara ngomong gitu ya. Kalau bab 2 ini kita akan lebih membahas tentang komunikasi antar pribadi. Bagaimana dalam suatu komunikasi bisnis itu antar pribadi ini bisa antara atasan dan bawahan, ataupun antara staff dan staff, ataupun berbagai lini gitu ya, di dalam yang terjadi bisa terjadi di sebuah kantor maupun di lingkungan bisnis seperti itu. Nah, di sini kita akan bahas apa itu mengenai masalah komunikasi antar pribadi. Dimana dilihat, kalau bisa kita lihat, komunikasi antar pribadi ini adalah komunikasi yang dilakukan antara seorang dengan orang lain dalam suatu masyarakat maupun organisasi gitu ya. Sedangkan dalam suatu organisasi itu ada bisnis dan non bisnis. Komunikasi antar pribadi misalnya terjadi antara seorang manajer dan karyawan. Seperti saya singgung tadi, bahwa kita bicara komunikasi bisnis berarti komunikasi yang terjadi dalam organisasi maupun dalam sebuah perusahaan. Pastinya terlepas antara manajer, antara pemimpin gitu ya, dengan bawahan, bawahan dengan pemimpin. Nah, itu perlu adanya komunikasi. Lah, tujuan komunikasi antar pribadi dalam sebuah bisnis ataupun organisasi ini sangat jelas sekali ya. Ada beberapa tujuan utamanya adalah bagaimana komunikasi yang terjadi dalam bisnis, dalam perusahaan itu ada keharmonisan yang intinya kedepannya adalah mencapai tujuan dari perusahaan itu sendiri, seperti itu. Nah, tujuannya di sini adalah menyampaikan informasi, berbagi pengalaman, menumbuhkan simpati, melakukan kerjasama, menceritakan kekecewaan atau kekesalan, menumbuhkan motivasi gitu ya. Nah, di sini kalau boleh dibilang bahwasanya tujuan komunikasi antar pribadi ini kalau dalam perusahaan adalah menyampaikan informasi apa yang jadi tujuan dari perusahaan. Oh, bagian produksi, ini kamu harus memproduksi misalkan dalam bisnis pakaian sekian. Nah, ini bentuk komunikasi gitu ya. Terus saya berbagi pengalaman. Oh, ada yang karyawan senior, ada yang karyawan yang baru. Oh, cara kamu itu cara memproduksi pakaian itu yang bagus seperti ini, diajarin gitu. Ini dalam bentuk komunikasi, menyampaikan cara. Ini bentuk komunikasi juga. Menumbuhkan simpati itu ya bisa komunikasi antar karyawan gitu ya. Oh, dia baru sakit, yuk kita tengok misalkan. Ini komunikasi yang sifatnya dua arah dan efektif dan efisien. Terus melakukan kerjasama, otomatis ya dalam organisasi kita akan melakukan kerjasama. Terus menceritakan kecewaan atau kekesalan gitu ya. Bisa juga kalau dalam perusahaan itu hal seperti ini mungkin bisa diceritakan ke dalam HRD atau Human Resource Development atau bagian SDM atau bagian sumber daya manusia. Bisa cerita gitu ya. Terus dalam komunikasi antar pribadi juga disebutkan menumbuhkan motivasi. Biasanya motivasi ini antara pimpinan dan bawahannya. Bagaimana motivasi penjualan marketingnya gitu ya. Marketingnya biar ada motivasi untuk menjual. Oh, dikasih motivasi, kamu itu harus bekerja seperti ini. Kamu nanti kalau dapat mencapai target, kamu akan mendapatkan sepeda motor loh. Misalnya motivasi seperti itu misalkan. Ataupun motivasi yang lainnya. Nah, di sini kita akan membahas tadi kalau komunikasi yang saya sebutkan dalam perusahaan itu otomatis komunikasi antara pimpinan dan bawahan gitu. Lah, dalam sebuah komunikasi kita juga harus mengetahui bentuk dari komunikasi gaya kepemimpinan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, gaya kepemimpinan ini pada dasarnya merupakan suatu cara bagaimana seorang pemimpin ini memengaruhi, mengarahkan, memotivasi, ya kan, mengendalikan bawahannya dengan cara tertentu sehingga bawahannya dapat menyelesaikan tugas pekerjaan secara efektif dan efisien. Seperti tadi saya bilang, seorang pimpinan dituntut untuk menjalankan perusahaannya agar perusahaan mencapai tujuan perusahaan. Tujuan perusahaannya adalah mencapai laba semaksimal mungkin, mengurangi kerugian seminimal mungkin. Nah, bagaimana hal ini seorang pemimpin mengkomunikasikan hal tersebut terhadap apa? Terhadap anak buahnya, bawahannya. Nanti tanggung renteng banyak banget itu ya. Pimpinan, ada manajer, ada bawahan, ada staf, itu banyak sekali. Nah, di sini kita akan bahas tentang gaya kepemimpinan itu sendiri.
Lah, gaya pemimpinan itu ada beberapa macam ya. Kalau di sini disebutkan macam gaya kepemimpinan ada pengarahan, pembekalan, dukungan dan pendelegasian. Kalau boleh dibilang bahwa saya macam gaya kepemimpinan pengarahan, selalu mengarahkan, membantu. Kamu ke sana ya. Ini tujuannya perusahaan, sarannya seperti itu, saran seperti ini ya gitu. Pembekalan, memberikan ilmu. Kalau kamu jadi staf manajer keuangan, yang harus kamu lakukan adalah pembuatan akunting yang bagus, manajernya yang bagus, dibekali ilmu-ilmunya. Terus dukungan, mensupport. Apa sih yang bawahan inginkan? Apa sih yang diinginkan oleh staf saya? Disupport. Oh, staf saya itu kalau marketing berkeliling itu membutuhkan transportasi. Oh, kita sediakan transportasi. Misalkan dukungan-dukungan hal seperti ini biasanya ada dalam gaya kepemimpinan juga. Terus pendelegasian lah. Pendelegasian ini banyak juga gaya kepemimpinan yang langsung mendelegasikan. Misalkan dia dapat tugas atau mendapatkan ide gitu ya, ide perusahaan. Oh, saya pengen ide untuk penjualan di misalkan produk saya itu di luar negeri. Didelegasikan ke manajernya. Tolong ya, manajer, saya punya ide bahwasanya produk ini harus dipasarkan di luar negeri. Pokoknya kamu selesaikan, nanti saya tahu beres dan saya minta laporannya. Nah, ini misalkan gaya kepemimpinan seperti itu juga ada. Nah, ini salah satu yang beberapa gaya kepemimpinan. Lah, di sini juga ada, kita lebih lanjut, ada gaya kepemimpinan itu yang situasional. Apa itu? Gaya kepemimpinan situasional adalah gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh seorang manajer yang dapat berubah seiring perubahan dinamika yang berkembang dalam diri karyawan. Jadi dia bisa situasional bisa menyesuaikan keadaan gitu ya, bisa menyesuaikan iklim. Oh, ternyata staf saya itu banyak generasi Z, orang anaknya sudah gaul-gaul, berarti saya harus mengikuti dia, cara dia berpikir gitu ya. Jadi ada keterampilan menganalisa, keterampilan fleksibilitas dan keterampilan komunikasi. Ini penting. Ya. Keterampilan komunikasi ini penting juga. Jadi fleksibilitas itu menyesuaikan, tapi menyesuaikan dalam artian adalah juga benar-benar yang bagus gitu ya. Ini penting juga dalam sebuah komunikasi. Oke, selanjutnya di sini ada kepemimpinan inti. Apa itu kepemimpinan inti? Bahwa menurut Hergen dan Slocum, seorang manajer yang dinamis harus memiliki kemampuan. Jadi kayak yang dinamis kemampuan. Jadi pemberdayaan, intuisi, pemahaman diri, visi dan kesesuaian nilai. Maksudnya apa? Di sini bahwa seorang pemimpin itu harus bisa memberdayakan sumber daya yang ada, SDM-nya yang ada. Dimaksimalkan, potensi-potensi karyawan itu dinaikkan biar nanti perusahaan ini mencapai tujuannya. Terus selain itu juga ada intuisi. Intuisi itu adalah apa namanya? Feeling atau nanti perusahaan ini mau saya bawa kemana, arahnya kemana. Itu penting juga. Terus pemahaman diri. Pemahaman diri itu mengetahui saya juga harus mengetahui kelemahan saya apa dan mau untuk dikritik. Ini penting juga. Seorang pemimpin yang situasional juga harus mempunyai visi yang jelas, visi ke depan yang bagus, baik demi perusahaan maupun demi karyawannya. Ini penting sekali. Terus ada kesesuaian nilai. Nilai dalam hari ini adalah nilai dari perusahaan itu sendiri. Ya, harus benar-benar perusahaan itu untuk disesuaikan dengan nilai yang ada dalam perusahaan itu, visi misinya harus sesuai. Ya, apa yang ditentukan dalam tujuan perusahaan. Ini penting. Lah di sini tadi kalau kita sudah mempelajari beberapa gaya kepemimpinan, bahwa di sini kita juga harus mengetahui tentang kebutuhan manusia dalam berkomunikasi gitu ya. Lah teori hierarki kebutuhan ini harus kita ketahui juga teman-teman. Salah satunya adalah kebutuhan fisiologi, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan status dan kebutuhan aktualisasi diri. Jadi di sini seorang pemimpin gaya bicara untuk komunikasinya juga harus mengetahui ini. Apa yang diinginkan oleh karyawan dalam berkomunikasi itu, kita harus juga mempertimbangkan hal-hal seperti ini. Jadi salah satunya di sini hierarki ini menurut saya itu ada faktor yang ketidakpuasan, faktor kesehatan, ini merupakan salah satu bentuk dari sebuah komunikasi. Bagaimana kita itu harus mengetahui dalam komunikasi itu memahami kebutuhan
fisiologi, oh dari manusia itu apa sih yang ini bisa komunikasinya. Terus kebutuhan keamanan, oh komunikasi dalam kebutuhan keamanan itu apa saja. Kebutuhan sosial, kebutuhan status, kebutuhan aktualisasi diri. Aktualisasi diri juga penting, harus kita memberikan penghargaan mungkin gitu ya kepada karyawan, ini penting sekali. Lah, mendengarkan sebagai keahlian antar pribadi, ya ini sering sekali ya orang itu senang ngomong tapi kadang tidak bisa untuk mendengarkan gitu ya, tidak bisa mendengarkan ide dari orang lain, pengennya memberikan ide atau tidak mau didengar oleh pendapatnya. Nah ini adalah salah satu karena kebiasaan sebagai pendengar yang efektif itu memiliki dampak positif juga dalam sebuah komunikasi dalam bisnis gitu ya. Satu, di sini pendengar yang baik akan disukai oleh orang lain karena mereka memuaskan kebutuhan dasar manusia. Karena pemimpin itu mengetahui, mendengarkan dari karyawan kita, oh ternyata yang disukai, yang diinginkan oleh karyawan itu seperti ini. Nah ini penting sekali. Terus nanti kinerja akan meningkat gitu ya, komunikasinya tercapai, komunikasi meningkat karena dia sudah punya motivasi, terus adanya umpan balik atau feedback dari bawahan ke atasan. Nah ini penting sekali. Banyak kadang beberapa atasan itu tidak mau untuk dikritik. Ini salah satu hal yang menjadi penghambat dalam perkembangan perusahaan. Karena kita belum tentu, kadang karyawan itu pun juga punya ide-ide yang bagus yang harus kita dengarkan juga. Atau mungkin selain itu juga hak dan kewajiban karyawan itu juga harus kita dengarkan. Terus manajer dan karyawan terhindar dari miskomunikasi. Jadi menjadi pendengar itu antara atasan dan bawahan itu juga terjadi miskomunikasi. Miskomunikasi itu apa? Persepsi tadi, ada perbedaan persepsi. Manajernya ngomong A tapi persepsinya dia B, itu hal yang salah. Terus pendengar yang baik itu juga akan, ini penting ini, memisahkan mana yang gosip, mana yang fakta. Biasanya kalau dalam organisasi, dalam perusahaan banyak sekali gosip-gosip yang berseliweran, banyak sekali fakta yang terjadi. Nah ini kita harus bisa menjadi dalam komunikasi itu memilih dan memilah pesan yang efektif, yang bagus, yang baik, yang mana. Lah di sini kalau kita menjadi seorang pendengar yang baik, secara otomatis akan cenderung dengan ide-ide yang baru itu akan terbuka gitu ya. Tidak hanya monoton, kita harus mengikuti zaman. Nah itu penting sekali. Ini ide-ide banyak dari anak-anak muda mungkin itu. Oh itu anak-anak muda itu paling idenya juga seperti itu, nggak sesuai, dia belum pengalaman. Belum tentu, karena saat ini anak-anak muda itu juga idenya out of the box-nya bagus juga. Seperti itu. Oke teman-teman, itu di bab 2 yang bisa saya sampaikan terkait dengan komunikasi antar pribadi. Ya, yang poin intinya adalah bagaimana dalam komunikasi antar pribadi, dalam sebuah organisasi, sebuah perusahaan itu harus adanya keseimbangan, harus adanya komunikasi yang baik, komunikasi yang saling mengerti dan saling mendengarkan antara pimpinan dan bawahan, dan juga seorang pemimpin itu harus bisa menyesuaikan dengan zaman, menyesuaikan kondisi keadaan juga seperti itu, dan bisa menerima kritik. Oke teman-teman, seperti biasa nanti kita akan lanjutkan di Zoom meeting. Kalau ada pertanyaan dan diskusi bareng nanti akan lebih bagus dan berkembang. Untuk bab 2 saya cukupkan sekian. Selalu jaga kesehatan, selalu kreatif. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.